Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan ruqyah kami pada hari ini, beri kesembuhan ya Allah pada jemaahku ini, pasienku ini ya Allah. Jauhkan ia dari godaan setan, jin dan orang-orang yang menjadi padanya ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai meruqyah kita pada hari ini dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah ala Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilai anta maqsudi wa ridwaka madlubi ya Allah. Qala yang kami tuju dan mulai yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak mau diruqyah juga ikut? Hah? Oh enggak. Oh, bareng sama suami nanti lah. Ya. Tapi di itu lagi ya, di checklist lagi ya. Nah, ini kan kemarin berapa yang kena Mbak ini? Hah? Hampir semua. Tapi mudah-mudahan sekarang kan sudah berkurang. Ya, coba dicek lagi ya. Mudah-mudahan itu sudah berkurang, bahkan mungkin habis. Ya, mudah-mudahan ya. Dicek lagi ya. Dibuat namanya dulu dengan huruf besar ya, pakai bin. Itu ada nomor telepon juga dikasih, sudah saya masukkan itu ya di grup ya, manajemen hati. Mbak juga begitu, kalau mau digabung grup manajemen hati, di situ bisa, saya di situ berdakwah tentang manajemen hati. Ini bisa tanya-tanya. Ya. Oh, ini dulu aja. Ini dulu yang sudah ada namanya. Jadi checklist ya. Nah, itu Mbak juga gantian pulpennya ya. Ya, yang pertama malas ibadah, sholat, cari ilmu agama, baca Quran, ketaatan lainnya. Kalau kemarin di checklist nggak ini? Enggak. Kalau sekarang berat nggak ibadah, Mbak? Enggak, berarti kosong ya. Kalau Mbak itu yang ujung berat ibadah, di checklist ya, punya Mbak di checklist. Ibu ibadah sholat 5 waktu, ringan ya. Cari ilmu agama, oke, berarti kosong itu ya. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Kalau kemarin Mas pusing, yang kemarin, kalau sekarang udah hilang, udah nggak lagi, alhamdulillah ya. Berarti udah nggak lagi ya. Oke, udah hilang satu kan. Oke, kalau kemarin yang di ruqyah itu kepala sering merasa pusing-pusing, sekarang udah sembuh ya, udah sehat, alhamdulillah, kosong. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Yang kemarin ketika di ruqyah sesak panas, dan sekarang pusing panas, sesak.
Alhamdulillah. Tengok kan Mas, ya kan Mbak, banyak kan kurangnya kan? Alhamdulillah. Ini karunia Allah, anugerah dari Allah. Tapi yang buat ini ya, yang buat saya tuh mau nangis, itulah terharu kali. Ya Allah, hanya Allah lah yang tahu ya. Mbak ini sudah pelan-pelan bisa melihat. Itu kayak mukjizat betul lah itu. Seumur umur mungkin baru kali ini saya lebih kurang 10 tahun meruqyah. Di Malaysia juga gitu. Baru kali ini kayaknya saya dapat pasien yang nggak bisa melihat. Nah ketika di ruqyah, alhamdulillah pelan-pelan bisa melihat. Makanya kayaknya terharu kali gitu. Kayak masya Allah. Bukan mukjizat kan Nabi ya. Kalau wali Allah namanya karomah. Kelebihan. Kalau yang kayak kita ini yang biasa ini namanya maunah. Maunah itu bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi merinding, gembiranya minta ampun. Mbak ini yang sakit, saya yang gembiranya minta ampun. Saya senang kali kalau dia bisa buat orang sehat. Itu aja yang saya harapkan. Oke, kemudian yang ketiga, kolom 2, leher terasa berat atau kaku. Minggu lalu Mbak leher terasa berat atau kaku? Sekarang masih? Loh, tapi kan karena jatuh katanya. Oh, karena jatuh bukan karena itu, bukan kan? Nggak, artinya yang minggu lalu kan leher berat atau kaku kan sudah sembuh, sudah sehat. Akibat jatuh itu kan? Oh iya, jadi bukan karena gangguan kan? Oke, ini kan beda lagi penyakitnya. Jadi penyakit itu yang kemarin sudah sembuh sehat. Nah, kan di checklist itu kan leher terasa berat atau kaku. Setelah itu karena akibat jatuh terduduk, kontaknya ke leher. Kayak mana jatuhnya? Oh, la ilaha illallah. Ya Allah. Oh. Mbak lasak-lasak ya makanya jatuh. Lewat bayi itu. Oh sholat. Oh buka sarung. Kirain Mbak lasak-lasak ya. Jangan lasak-lasak. Oh gitu. Ya. Untuk sementara lah. Kalau udah sehat kan baru boleh lasak-lasak ya, menalik cindung. Canda. Untuk sementara ya jangan lasak-lasak. Tapi kalau sholat ya nggak apa-apa ya. Namanya sudah musibah ya. Kemudian berikutnya, jadi leher terasa berat atau kaku ini akibat jatuh. Di checklist lah. Coba Mas. Karena kemarin sudah sembuh akibat jatuh, jadi kumat lagi dia. Yang keempat, Ibu ada kena checklist. Semalam ada angkat air. Pinggangnya kok kayak bunyi kayak gitu. Kok sampai sekarang kayak terasa panas gitu Pak. Oh sekarang sampai sekarang ya. Udah berobat ke dokter? Nggak ada. Sudah berapa hari? Udah 2 hari. Sama adik jatuh itu lah. Oh, dia mau bantu dia kan juga bantu dia juga. Ya. Oh itu akibat dari ini ya, dari mengangkat beban berat itu ya. Itu berarti medis lah itu ya. Itu makanya tadi saya bilang ini. Tadi enggak bawa air panas. Kemudian airnya juga dingin. Ya. Karena tadi mami di kereta kok kayaknya ada anget-anget nih kayak air panas ada di sini. Oh ya. Ada air panas ya Mbak. Kok nggak ada? Itu. Airnya kok kayaknya panas ya. Oh ya. Airnya dingin Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kok sampai sini nggak panas. Oh ya. Oh ajaib itu. Rasa di kereta kan kok terasa kayak air panas di sini. Allah. Memang. Ya Allah. Apa dia juga ganggu saya ya Pak? Sering kali gitu Bu, Mbak ya, Mas ya. Ya Allah, inilah makanya kan hal-hal yang gaib itu kan ada Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya. Orang yang tadinya banyak kali kejadian di rumah dia sakit, di sini udah sembuh. Itu. Jadi di rumah dia ketakutan, kepanasan. Sampai di rumah ini
Udah gak ketakutan lagi setelah diruqyah. Kan yang ganjil itu kan, gaib itu kan, yang nggak masuk di akal. Kayak ibu ini juga kejadian ini. Ketika di kereta airnya panas. Ketika di sini airnya dingin. Nah, coba dekati coba airnya. Nah, coba panas enggak coba Mas? Orang air dingin itu bukan air panas itu. Air baru kan Mas dibeli kan? Hangat, panas, dingin kan? Tapi rasa saya bawa aja kereta tuh. Itu tahu untuk kenapa? Itu ciri-ciri kena gangguan. Kan non medis itu kan, nggak masuk di akal, betul kan? Itu ciri-ciri itu. Udah minum remasnya 2 Pak Ustadz. Oh, ada kurangnya. Coba. Nanti di rumah Mas kasih ibu ini air ruqyah ini, ibu sapukanlah ke badan ibu, udah sambil baca selawat yang apa itu yang kumat itu, yang sakit itu, insya Allah itu gangguan itu, udah jelas itu. Apa dia marah saya bantu adik sampai marah. Wallahu alam ya. Kita lanjut ya. Kemudian nomor berapa sekarang? 4, sakit pada perut dan ulu hati. Kemarin ada sakit nggak ulu hati perut? Ada ya? Ada. Sekarang sakit ulu hatinya? Nggak ada. Alhamdulillah. Tengok kan? Ya kan Mas Bu, banyak kali perubahannya udah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat kolam 2, gangguan sekitar rahim, sakit pada rahim. Ada rahimnya? Nggak ada ya? Kemarin itu ada, yang pertama ada lah? Nggak ada. Oh nggak ada, memang nggak ada. Yang keempat sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Kemarin ada nggak? Ada ya. Jam berapa itu kira-kira Mbak? Jam berapa Mbak mengalaminya sakit ini? Malam aja ya. Jam-jam tertentu ya. Tapi sekarang masih? Udah nggak lagi. Alhamdulillah. Tengok kan, banyak kali sudah yang Allah sembuhkan. Kemudian berikutnya yang kelima kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Kemarin ada ya checklist. Sekarang masih marah sama suami. Hah? Allah Akbar. Aduh, semalam Bu sudah saya suruh minta maaf. Udah mereka pelukan ya, cium tangan, nangis-nangisan, udah. Nah, karena kalau istri durhaka, itu nggak akan bisa masuk surga. Jadi dan Allah akan memberikan hukuman bala bencana kepada istri yang suka cerewet, ngomeli, yang suka marah segala macam, nggak boleh. Ini Mbak ini juga kayaknya sama Sedi gitu ya. Mas nggak bisa bilang pembawaan, harus dirubah, betul kan? Jadi kalau dalam pembawaan terus nggak dirubah gitu, kan sifat buruk itu kan, ya nggak boleh lah. Jadi artinya Mbak mesti dirubah. Boleh jadi Mbak, tengok saya sini kemarin tengok. Nah, boleh jadi, ya dengar Ustaz. Nah, boleh jadi ya, ini penyakit Mbak balik lagi, dengar ya. Boleh jadi penyakit Mbak ini balik lagi, udah. Nah, itu akibat sifat buruk Mbak belum dirubah. Paham kan? Ya, ini harus dirubah. Karena Allah bilang dalam Al-Quran bahwa musibah yang kau dapati itu buah dari akibat dosa-dosamu. Nggak boleh jahat sama suami, nggak boleh marah-marah, nggak boleh dendam, harus yang sabar. Sama orang tua juga gitu, nggak boleh marah, nggak boleh durhaka, nggak boleh dendam, nggak, oh ya, boleh marah. Orang lagi sibuk nyari pakaian, nggak tahu gimana, ada ditinggal sarapan di rumah. Terus? Astaga. Ya Allah, ya Allah. Iya. 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 Ini nggak usah
Emosi ya, masih belum labil lah. Harus bisa dikontrol lah. Bisa dikontrol. Kemarin itu setelah diruqyah, masya Allah, kayak bidadari wajahnya. Tapi sebelum diruqyah, maaf ya, kayak setan. Iya, ngeri kali. Iya kan Mas? Iya, si Edi juga bilang begitu. Bilang sama saya, iya Ustaz, sebelum diruqyah mukanya kayak setan. Tapi setelah dia, iya betul, jujur ini ya. Edi sendiri yang bilang, bukan saya. Setelah diruqyah Ustaz, mukanya, wajahnya, auranya bagus, wajahnya berseri, bersih gitu. Suami juga bilang makin cantik. Iya, wangi. Kadang pakai parfum ya. Ustaznya kalau dia udah mandi belum diruqyah, mami bilang gini. Tengok kan, tengok. Masih minyak wangi lah, nggak wangi, nggak mau lah kayak gini. Adik kok baunya akpok aja. Iya. Dia kayak bilang kayak gitu. Adik tadi udah cerita, udah loh Mi. Adik udah gini, udah loh Mi. Tapi kenapa adik udah wangi-wangi kok nggak ada wanginya? Sampai si adik bilang, Mbak ini baunya 2 kali katanya kayak gitu. Itu ciri-ciri orang disantet. Sekarang Ciri orang disantet itu ya kemaluannya bau. Kemudian punggung bagian bawahnya mulutnya bau, dan punggung bagian kemaluan bawahnya bau, mulutnya mengeluarkan bau-bau. Kemudian ciri-ciri orang disantet juga kemaluannya ada yang bergerak-gerak. Enggak ada gerak-gerak kemaluannya. Enggak, pinggul bagian bawahnya bergerak-gerak ada. keluar bau Cairan iya. kemaluannya. Ciri-ciri itu. Tapi belum pasti, mesti diruqyah dulu, masih ciri-ciri aja. Oke, kita lanjuti. Ada tamu ya? Enggak? Mobil? Enggak tahu, mungkin dari sebelah mungkin. Tapi nggak ada janji kok, baru Mas aja yang berjanji. Biasanya kalau mau diruqyah janji. Memang ada yang di jalan ini, ayahanda mau ruqyah sekolah. Tapi saya bilang saya udah mau datang hari ini. Itulah Mas. Jadi sekolahnya ada kena gangguan juga. Berikutnya, ya Mbak, Mbak cobalah ini kan ya pelan-pelan dikurangi itu ya, marah-marah terus nggak sabar ya, biar Allah tolong, Allah bantu ya, biar sehat. Karena yang 1000 kali pun Ustadz ruqyah, kalau Mbak halaknya nggak dibenahi, nggak diperbaiki ya sia-sia, ya kan? Nah itu, jadi mudah-mudahan ini terakhir kali. Tapi bukan berarti nggak boleh datang lagi, silakan. Karena ada pengajian, mau datang kan. Nggak mesti, jangan hanya mau diruqyah aja lah datang. Ikut pengajian minggu malam Senin, kan ada di sini ada spanduknya itu kan. Ya Mbak ya, tapi maksud saya itu kalau yang sakit begini mudah-mudahan ini terakhir kali. Artinya udah sembuh lah total. Ya. Biasa kalau yang diruqyah ini ada yang sampai 2 kali, 3 kali, ada yang sekali aja udah sehat. Nah, jadi diri kita sendiri yang membuat kita sehat, betul kan? Bukan orang lain. Nah, diri kita minta sama Allah. Allah yang mengingatkan, kemudian diri kita yang membantu. Bagaimana cara membantunya? Itu tadi, jangan buat dosa, jangan marah-marah, jangan menzalimi, jangan menyakiti, jangan durhaka. Itu. Nanti nggak sembuh-sembuh, nggak sehat-sehat, nanti kasihan lah. Mbak kan kepingin sembuh, kepingin sehat. Kemudian berikutnya yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Kemarin itu ada ya? Ada ya? Nah sekarang ada tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Masih udah nggak ada lagi ya, alhamdulillah berkurang lagi. Dan yang keenam sering bingung. Kemarin ada yang sering bingung. Sekarang masih Mbak sering bingung. Alhamdulillah, ya Allah, tengok bukan banyak kali yang sudah hilang di checklist. Mas bawa itu yang di checklist. Yang di checklist itu yang di checklist bawa. Oh, maunya dibawa. Jadi kita bisa bandingkan ya kan. Ini loh yang kemarin ruqyah yang pertama, hampir semua yang di checklist ya. Hampir semua di checklist itu. Artinya banyak kali penyakitnya. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah dari yang semua itu sudah separuhnya hilang. Mudah-mudahan semuanya juga sudah hilang itu. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sering resah, gelisah, takut, minder. Kemarin ada di checklist.
Ada. Sekarang ada rasa resah, gelisah, takut, minder. Nggak ada lagi. Alhamdulillah. Nah kalau gitu udah sehat lah ya. Ya Allah. Jadi sekarang ini permasalahannya mungkin hanya ini Mas Mbak, hanya gara-gara jatuh itu. Kalau menurut saya, kalau saya bisa nyimpulkan satu, yang kedua penyakitnya itu apa namanya, yang tadinya sudah mau bisa melihat, tapi sekarang ini apa namanya hilang gitu. Artinya yang kemarin bisa melihat itu nggak nampak lagi gitu. Mungkin sekarang dua penyakitnya mungkin ya, kalau saya bisa nyimpulkan. Betul Mbak? Kan kemarin sudah mulai nampak melihat, ya kan? Nah sekarang masih bisa sekarang. Artinya sudah mulai nampak melihat. Nampaknya belum nampak jelas Ustaz. Enggak. Artinya ketika di ruqyah yang pertama kan sudah mulai melihat sedikit kan. Terus sekarang masih bisa melihat sedikit. Masih ya. Makanya bilang sama suami itu ada mata di sini ya kan. Saya bilang kan enggak, mata di sini kok, katanya kayak gitu. Tadi pagi dia bisa foto apa? Tadi pagi dia kan masih letak. Bilang kan nengok awak ini. Saya kok kan? Ini mata ya? Enggak, ini badan bilang. Mungkin entah gimana pandangan dia bisa menyimpulkan di sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya enggak lah, orang sejauh lah jarak ini lagi. Iya. Artinya sudah agak mulai ya. Kayak mau mulai nampak gitu Ustaz. Karena gini, awal kali sebelum diruqyah kan sama sekali blank buta, betul? Betul kan? Sama sekali nggak nampak, betul kan? Ya kan? Nah sekarang ketika diruqyah yang kemarin itu kan sudah mulai pelan-pelan dia agak terbuka kan, agak nampak kan. Jadi saya yakin yang di checklist kemarin itu udah hilang semua. Sekarang penyakitnya itu akibat jatuh, ya kan? Kalau saya bisa nyimpulkan ya, tolong koreksi kalau salah, ya. Karena kan dia yang tahu penyakitnya, bukan saya. Dia yang ngalami, dah. Kalau saya bisa nyimpulkan, nah sekarang penyakitnya yang pertama belum begitu nampak kali dengan jelas, ya. Yang kedua jatuh lehernya, ya kena ke leher ya, itu sekarang penyakitnya. Apakah betul? Betul itu ya. Oke, alhamdulillah. Yang lain coba jujur, apalagi gejalanya? Karena dia tahu kan. Iya, apalagi coba penyakitnya? Karena ini semuanya udah hilang yang di checklist, sudah sehat di sini. Jadi dari sekian banyak ini. Dan sekarang yang dialaminya itu dia. Ya kalau misalkan dibilang mungkin medis gitu. Karena hidungnya nggak tercium apa-apa. Oh. Terus pun kuping nggak terdengar. Tunggu sebentar. Maaf, saya potong. Hidung nggak bisa nyium. Enggak. Ketika di ruqyah kemarin bisa nyium hidung. Enggak. Dan kalau hidung udah berjalan 2 bulan Ustaz nggak bisa nyium. Tunggu. Ketika mata nggak bisa ngelihat, hidung juga nggak bisa nyium. Udah mulai ini. Pelan-pelan sudah mulai nggak bisa nyium. Sudah diperiksa sama dokter bagian THT. Kalau hidung. Cobalah Mas, periksa dokter dulu. Oke. Kalau misalnya nanti kata dokter nggak ada masalah, baru kita ruqyah. Berarti itu non medis. Kalau kemarin kan pipi, kan ketarik-tarik. Mas pergi ke dokter saraf, ada dokter saraf, nggak ada masalah, betul kan? Sehat-sehatnya pipinya. Nah, baru kita ruqyah. Nah setelah diruqyah memang ada gangguan. Nah, alhamdulillah kan sudah mulai terbuka mata. Jadi boleh jadi karena pipi itu mungkin ya wallahu alam di gangguan itu kena ke kontak ke mata. Nah sekarang saya sarankan hidung pergi ke THT dokter, periksa dulu. Kalau misalnya nanti memang betul-betul bermasalah kan dikasih obat. Kalau memang kata dokter nanti ini nggak ada masalah apa-apa nih, baru kita ruqyah, berarti ada gangguan. Gitu, paham maksud saya kan? Saya selalu begitu menyarankan pasien ini ke dokter dulu. Karena ada gangguan medis, wilayah dokter, ada gangguan non medis, itu wilayahnya
Ustadz, memang sih gangguan medis, insya Allah Ustadz juga bisa menyembuhkan. Kan Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, betul? Kan bukan obat yang menyembuhkan, betul? Kan Allah. Makanya orang-orang Timur Tengah itu, orang Arab, ya, kalau sakit mereka nggak pergi ke dokter dulu. Kalau sakit mereka baca Quran, mereka doa, mereka ruqyah mandiri. Nah, banyak mereka yang ketika ruqyah mandiri baca Yasin segala macam sehat, mereka nggak pergi ke dokter lagi. Kalau kita kan lain, sedikit ke dokter, betul kan? Sedikit ke dokter, betul kan? Keyakinan kita kepada Allah tuh kurang, betul kan? Iya, jangan Bu, kurang kita. Udah, kok udah sembuh, apa kata mereka? Ini akibat dokter, ini karena obat. Kan syirik itu. Kalau nggak karena dokter itu, kalau nggak karena obat itu, sering kan? Syirik itu kan? Hati-hati seperti itu. Nah, jadi saya sarankan Mas, ya, nggak apa-apa sekarang ini di ruqyah, ya, supaya ya mudah-mudahan nggak apa namanya, ini mudah-mudahan bisa sembuh dengan ruqyah. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak perlu lagi ke dokter. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, ya kan? Kalau emang apa namanya kita minta sama Allah hidung itu, siapa lagi Mbak yang merasakan? Kuping bisa mendengar, nggak bisa mendengar. Kalau dengar, kemarin ketika di ruqyah sehat kupingnya? Oh enggak juga. Nah kemarin itu waktu sakit kayak gini, kena duluan kuping Ustaz. Oh, Mbak kenapa nggak cerita kemarin? Bahwasanya hidung itu nggak bisa nyium, kuping itu nggak? Mau di jalan pulang, aku kok nggak cerita, kupingku nggak dengar ya gitu, hidungku juga nggak nyium. Kata suami, itulah kan katanya kayak gitu. Marah aja giniin. Betul juga tuh akibat marah-marah itu. Lupa jadinya. Allah. Karena saya, Mbak, apa penyakitnya, apa aja yang sakit, kan saya bilang di awal kan. Iya. Tapi kemarin kita fokusnya ke mata aja ya. Ya kan, fokusnya ke mata. Tapi alhamdulillah lah matanya jauh lebih ini ya, jauh lebih banyak berubah. Nah sekarang coba jujur Mbak, gimana penglihatan Mbak ketika di rumah sama sekarang? Coba lihat saya dulu, baca selawat. Lihat saya sambil baca selawat. Baca selawat dalam hati, lihat saya. Jujur, makin jelas atau makin gak jelas? Baca selawat dalam hati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tunggu sebentar, merem, coba merem dulu, merem matanya. Udah, baca selawat 3 kali aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, sekarang buka matanya. Lihat saya, wajah saya yang ganteng ini. Lihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak mana penglihatan Mbak saya? Mas. Belum nampak kali. Tapi ada nampak. Ya pinter, berarti udah nampak lah itu. Bohong aja Mbak ini nih. Ada ininya gitu. Ada bayang-bayang. Alhamdulillah lah. Kemarin sebelum kemari sama sekali nggak nampak kan? Iya ya. Iya. Nggak nampak sama sekali. Sekarang udah alhamdulillah. Hitam kan, tapi sekarang udah nggak lagi kan? Sekarang udah nggak lagi. Alhamdulillah, ya udahlah. Ada kayak maunya lah. Iya, tahu nggak Mbak? Nanti Mbak kalau bikin nampak kali terang, Mbak makin ganas sama suami Mbak. Jadi ada hikmahnya, bercanda ya Mbak ya, bercanda ya. Jadi hikmahnya Allah buat Mbak itu pelan-pelan sembuhnya, berangsur-angsur. Supaya apa? Supaya juga lebih bagus akhlak Mbak, sifat Mbak. Supaya Mbak rajin berdoa, rajin ibadah, supaya lebih sabar lagi menghadapi suami, menghadapi orang tua, biar nggak marah-marah lagi. Itu hikmahnya itu, ya. Jadi jangan buruk sangka ya. Coba Mbak sakit, gimana? Dikasih sembuh. Sekaligus sampai takutnya lupa. Tengok, nggak paham kan Mbak kan? Lupa akan
tahu dulu juga pernah sakit. Iya. Kalau aku kasih saya sembuh ya, nggak jadi ini lah kata. Iya. Kata Allah kan Ustaz. Nggak jadi pertimbanganmu gitu kan. Iya. Nggak jadi istilahnya kau mau tobat nggak jadi gitu. Oke. Tengah-tengah. Iya. Sekarang kan udah tahu penyakitnya. Sekarang kita lanjuti aja. Ini penting buat Mbak itu, ya. Penting juga buat Mbak, juga sama buat Ibu juga ya. Kalau Mbak ini kan udah bersih ya, alhamdulillah ya. Kita lanjuti dulu lah ya. Nanti Mbak coba tunjukkan lagi nanti sama Mas Edi nanti ya Mbak ya. Mungkin ada perubahan. Mbak ada nggak? Udah diminum, dikasih minum air rukyah kemarin? Enggak ada. Enggak ada ya. Kan saya suruh kasih Mas Edi sama anak-anaknya sama keluarganya, kasih sedikit jangan banyak-banyak. Karena itu untuk yang sakit ini Mbak ini. Nah, nanti dikasih lah ini ya, minumkan nanti ya rukyah itu. Kasih sedikit lah. Udah, berikutnya berapa sekarang? Ini untuk Ibu lah ya, sama Mbak itu yang belakang. Kalau Mbak ini kan udah sehat semua ini. Nomor 8 sering lupa jumlah rakaat sholat. 8,2 merasa was-was. Yang 9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Dan 9,2 sering berprasangka buruk. Yang 10 sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Yang 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang disantet ya. 1 sampai 10 ini tambahan aja. Ciri orang disantet itu sulit tidur, kemudian selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. 13 bisa melihat makhluk gaib. 13,2 mengalami nafsu seks yang berlebihan. 14 merasa ada bisikan. 14,2 merasa ada sesuatu yang gaib dalam tubuh. 15 sulit berkonsentrasi. 15,2 gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. 16 suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. 17 sering bermimpi buruk. 17,2 sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. 18 merasa tidak nyaman di rumah. 18,2 sakit pinggang tanpa sebab. Nah, ini Bu, kalau Ibu kan ada sebabnya karena ngangkat itu, tapi efek dari itu kok panas-panas begitu, itu masalahnya. Itu berarti ada hal yang gaib itu. Sudah dikasih obat ya? Sudah dikasih obat? Belum. Salep gitu. Nggak ada. Ya, terukyah lah ya. Nanti rukyahnya tadi diminum sedikit dikasih Bu. Oke, nah cara merukyahnya begini, Mbak sama Ibu bisa bantu zikir kalau ya. Cara zikirnya begini ya, tarik nafas, udah sampai tinggi, kemudian sebutkan Allah, ya Allah, keluarkan melalui hidung. Nah, kemudian sampai perut kembali sebutkan ya batin itu Asmaul Husna ya, artinya yang maha tersembunyi, yang maha gaib. Jadi Allahu ya batin setiap turun nafas. Allahu ya batin. Nah, nanti Mbak sama Ibu yang belakang boleh diikuti nanti. Ya, mudah-mudahan ada ada banyak dapat kebaikan ya. Ini kalau mau muntah nanti di sini. Kemarin Mbak itu muntah-muntah, mana tahu di hari ini muntah-muntah lagi. Jadi ciri-ciri penyakitnya keluar itu melalui muntah, melalui BAB, BOL ya, melalui keringat, melalui air seni. Itu ciri penyakitnya keluar. Nah, mudah-mudahan nggak muntah darah. Kemarin nggak muntah darah ya Mbak ya? Ada darahnya keluar? Nggak ada ya. Nah ini sininya mau muntah ya. Nah, ini yang baca, ini rukyah. Cara merukyahnya ini istighfar 7 kali, sholawat 7 kali, syahadat sekali, ini kirim Al-Fatihah untuk keluarga sahabat, kemudian wajib baca di kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke air. Mbak, sekarang Mbak coba sekali lagi Mbak. Mbak dengarkan Ustaz. Tadi kan di rumah sakit tadi yang apa namanya ini bahu ya, karena jatuh itu ya kan. Sebelah kiri apa kanan Mbak yang sakit tadi di rumah? Sebelah kiri apa kanan bahunya? Leher Ustaz. Oh leher tadi di rumah. Sekarang sakit lehernya? Cak jujur. Sedikit. Tadi sakit kalau di rumah? Di rumah tadi ya udah agak hilang juga Ustaz. Cuman kok kayaknya
kaku kali gitu. Kaku. Kayak robot. Kayak robot gitu ya di rumah. Oh gitu. Oh, nggak mereng. Nah sekarang gimana? Ada nggak kurang setelah di sini? Ya, Coba jujur. alhamdulillah nggak terlalu ini kali. Nggak, artinya beda di rumah sama di sini. Iya beda. Kok gitu ya? Nggak tahu Ustaz. Ya tinggal sini aja lah Mbak ya. Biar... Akhirnya dia bilang suami kan kok kayak gitu ya katanya kan. Nggak tahu kenapa. Tinggal sini aja lah Mbak ya, biar saya terus ya. Iya, itulah hal-hal yang di luar ini ya, di luar logika ya. Itu tanda itu yang itu namanya gaib itu, kerjaan yang gaib itu. Nah, setan jin itu yang buat. Nah, kan seharusnya kan sama aja kan di rumah sama di sini kan, kalau dalam medis itu ya kan. Kalau emang di rumah sakit ya apa bedanya, sama-sama rumahnya, sama-sama apa batu segala macam. Nah, kenapa di rumah sakit di sini enggak? Itu artinya memang jin itu ada, gangguan jin, gangguan setan itu ada. Ya enggak mungkin Mbak tinggal di sini di rumah sini. Ini juga akibat rumah yang sering dibuat tempat ruqyah. Makanya Nabi itu kan bilang, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang di dalamnya tidak dibuat tempat sholat, zikir, baca Quran, maka penunggunya setan, jin. Itu kata Nabi. Makanya rumah kita buat tempat sholat, tempat baca Quran, tempat belajar agama. Nah, biar jin, setan segala macam itu nggak berani datang. Ini jinnya jahatkan ya. Iya, saya nampak. Ayahnya kan gitu. Iya. Jadi dia yang luruskan ayahnya. Jadi yang ayah itu kalau mau bayar silakan. Juga nggak apa-apa. Oh, bagus sekali. Makanya saya Iya. ya Allah terangkan mata kembali dia. Iya, insya Allah. Yang penting tadilah sifat-sifat buruknya lah itu dihilangkan lah ya. Kalau mau sehat ya, jangan dibuat lagi ya, berjanji bertobat sama Allah. Oke, kita mulai ya. Tundukkan kepala, santai aja, relax. Ikuti saya ya. Mbak tundukkan kepala, pejamkan mata. Tundukkan kepala. Bisa, pejamkan matanya. Santai aja, relax ya. Oke, ikuti saya ya. Usahakan sambil menangis, berzikir, bertobat ya. Bertobat dari maksiat dan dosa ya, dosa sama suami, sama istri, sama ibu, sama orang tua ya. Bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi ya, menyesali perbuatan itu, kemudian tidak melakukan perbuatan itu lagi ya. Usahakan sambil menangis, biar tobat diterima, insya Allah Allah akan berikan kesembuhannya, kesehatan. Oke, ikuti. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah. Mana tadi nama Mbak itu tadi? Namanya. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ikuti. Ampuni dosaku ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya, mulai zikir. Tadi napas pelan dan santai, rileks, jangan tegang kali. Udah sampai tinggi, sebutkan Allahu dalam hati aja. Kemudian keluarkan melalui hidung sampai kempes, baru sebutkan ya batin. Terus begitu, Allahu ya batin, dalam hati aja, santai aja, rileks. Kalau ada gangguan-gangguan penampakan, diabaikan aja, jangan pedulikan. Fokus konsentrasi sama zikir Allahu ya batin. Kalau ada bisikan-bisikan yang jahat, diabaikan, jangan pedulikan. Kalau mau muntah, dimuntahkan aja pakai peti plastik. Terus begitu, Allahu ya batin, sampai saya suruh berhenti, baru berhenti zikir. Jangan cepat-cepat, santai aja, rileks. Pejamkan mata, tunduk kepala, fokus, ingat zikir, jangan ingat yang lain, nanti makin masuk jin setan itu. Oke, terus zikir ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa likafirun dan masalih. Semuanya wahaya baina muslimin wal muslimat. Semuanya wahaya Muhammad. Syifai wal afiyah wal hidayah li Ervita Handayani binti Tukimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض من قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطن 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يا batin الله يا batin Allahu ya batin. Terus zikir Allahu ya batin. Bisa keluar kakinya. Allahu ya batin. Allah terus. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'mahu wa yakfi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku bertawasul kepadamu ya Rabb dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, hambamu Ervita Handayani binti Tukimin sudah mengalami musibah. Tolong ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Rabb, beri sehat kepadanya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, hambamu Ervita Handayani binti Tukimin sudah mengalami musibah ya Allah. Mohon ya Allah, jauhkan ia dari godaan setan, jin dan orang-orang yang berniat jahat kepadanya ya Rabb. Ya Allah, mohonlah ya Allah, tolonglah ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Hambamu Ervita Handayani binti Tukimin sudah mengalami musibah ya Rabb, beri kesabaran kepadanya ya Allah dalam menghadapi musibah yang Kau berikan ya Rabb. Jadikan musibah ini ganti musibah yang dialami yang lebih baik nantinya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Diminum airnya. Kita sambak belakang sama ibu. Ibu nanti di Gosokkannya ke punggungnya itu. Bantu ya Mbak ya punggungnya. Kena ke kulitnya ya. Sambil baca selawat. Ini makannya dulu. Air dan bidaranya dimakan. Nah, ya. Coba. Gimana Mbak? Coba matanya gimana? Makin apa terang atau gimana? Mana rasa matanya? Semakin terlihat atau gimana? Ada nggak perubahan? Makin awan putih, Ustaz. Makin enggak, artinya ada perubahan ya? Makin nampak gitu ya? Alhamdulillah. Terus gimana punggungnya? Apa namanya nih, bahunya? Bahunya macam mana? Masih sakit? Ada kurang nggak? Agak lumayan ya, alhamdulillah ya. Tadi di rupiah kok makin agak hilang. Alhamdulillah. Nanti Mas itu kalau kena kulitnya nanti ya, jadi sapukan ya pakai ruqyah itu. Bisa nggak di sini? Nanti di rumah aja kalau nggak bisa dibuka bajunya, ya air ruqyah itu dihapuskan, dibacakan selawat. Harus kena kulitnya, paham kan? Nah itu. Minum dulu lah, makan. Itu airnya kasih sama Mbak itu dulu, minum sedikit. Yang belakang, kasih ke belakang. baca istighfar dulu. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Ibu sama Mbak juga. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, syahadat. Dan baca bismillah kemudian minum. Dan sapukan yang punggungnya sakit itu baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sapukan ke muka sekali. Ada sedikit aja. Udah. Udah kasih Mbak. Nanti bantu ibu ya, sapukan ke punggung yang sakit ya sambil baca selawat ya. Baca istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Minum air ruqyah itu yang ada di mangkok itu. Sapukan ke wajah sedikit Mbak. Ibu bisa kan itunya, kalau nggak bisa di rumah aja lah. Kalau mesti dibuka, mesti kena ini kulitnya dia. Kalau nggak bisa di rumah aja udah. Di rumah nggak bisa kan? Mesti di rumah kan? Bisa di rumah aja kalau ya, di rumah aja kalau nggak bisa. Di rumah ibu kalau nggak bisa nyambut sendiri minta bantuan anak, disapukan sambil baca selawat. Atau dari itu nggak bisa, dari punggung, dari batas bisa kan?
Bisa, coba Mbak, coba. Maksudnya saya mau tahu reaksinya gimana, gitu. Gitu. Kan ibu kan pakai celana panjang kan, bisa lah. Baca selawat Mbak ya, selawat Mbak, sikit aja. Disapu-sapukan gitu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Mana yang sakit itu yang disapukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana yang sakit itu disapukan. Mudah-mudahan udah nggak sakit lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Mbak sapukan dulu bisa. Ini yang sakit tadi. Allah baca salawat. Tapi alhamdulillah tadi sudah agak kurang katanya kata Mbak itu. Sapukan Bu, tolong Bu, baca selawat Bu, kena kulitnya ya. Nanti itu dulu, punggungnya itu yang sakit itu, kasihan. Lehernya itu yang sakit. Mana yang sakit itu? Mana yang sakit Mbak? Tunjukkan. Baca selawat. Allahumma sholli ala itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Baca selawat Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Maksudnya biar berkurang sakitnya. Mudah-mudahan bisa hilang total ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Udah cukup. Udah minum air ya Mbak. Minum airnya sapukan ke wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum airnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minum sapukan ke wajah airnya. Sapukan ke wajah. Udah, tadi pendengarannya yang sebelah mana tadi? Sebelah kiri ya? Yang kurang apa? Coba Mas ngomong coba. Dengar. Jauh-jauh dengar. Ngomong biasa. Assalamualaikum gitu. Dengar Mbak? Loh, tadi nggak dengar? Pendengarannya dengar loh Ustaz, tapi kayaknya jauh gitu Ustaz. Maksudnya gimana? Nggak ngerti. Kayak nanti kan teleponan. Kalau teleponan kalau dipindahkan sebelah sini nggak dengar HP-nya. Tapi pas sebelah sini baru dengar gitu. Jauh, pendengarannya jauh gitu. Dengar itu kan agak jauh gitu. Iya. Enggak, tunggu, sekarang mau tanya dulu. Tadi sebelum diruqyah sama setelah diruqyah ada nggak bedanya pendengarannya? Enggak. Cak jawab. Ada nggak bedanya menurut Mbak? Sebelum diruqyah sama setelah diruqyah. Kan tadi Cak ngomong lagi Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar. Tadi kalau tadi nggak dengar, kurang dengar tadi kalau Mas ngomong. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya Allah ya. Bersyukur sama Allah. Udah, sekarang hidungnya ambil ikan asin dulu ya. Sabar Mbak ya. Banyak sakitnya, sabar ya. Mbak, dengar ya. Kami ini iri sama Mbak. Kenapa? Karena gugur dosa-dosa Mbak, kata Nabi, betul kan? Mbak udah gak ada dosa lagi, nanti masuk surga Mbak nanti. Ya Allah, merinding saya sampai anak. Ya, kami masih banyak dosa kami. Ya Allah, makanya Mbak bersyukur dapat sakit. Ya Mbak ya, jangan buruk sangka ya, bersabar ya. Ya Allah. Ya, tapi kita jangan pula minta sakit ya. Itu namanya nantang Allah ya. Jangan sok-sokan, Mas mau sakit, enggak kan? Ya kalau saya sakit ya bersyukur. Ketentuan Allah pasti baik, betul. Nggak ada yang buruk. Ya, kalau kita buruk sangka, ini ada ikan asin. Tadi kan sama sekali nggak bisa nyium kan? Mbak, tadi sama sekali nggak bisa nyium kan? Oke, saya kasih cantu ikan asin ya. Nah, nanti kalau bisa nyium langsung makan ikan asinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah. Astagfirullah.
dekatkan ada hidungnya, agak jauh sedikit lah, jangan dekat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan dimakan, Pak. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina. Bau? Hah? Belum bisa? Masa belum bisa? Coba hidungnya di apa? Dipejet, hidungnya dipejet. Ditumpet nanti hidungnya enggak? Cak gini, Mbak. Cak gini. Gitu. Coba. Tumpet. Tumpet hidungnya. Kalau tumpet ya nggak bisa nyium lah. Nah. Nanti tak hidungnya banyak. Nah. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad. Belum bisa. Nggak ada kurangnya sama sekali nggak bisa. Sedikit pun nggak ada. Mau sedikit aja. Hah? Nggak ada. Coba tutup tumpet yang apa? Coba tutup yang sebelah ini, sebelah kiri. Udah cium coba. Ya, yang sebelah ini, sebelah lagi tumpet, tutup. Pejet. Coba. Nggak ada. Dua-dua nggak ada. Nggak ada. Coba lah periksa ke dokter. THT ya. Telinga, tenggorokan, hidung. Itu utama hidungnya dulu. Nah, teman-teman ada yang tumpet atau apa atau gimana, ya kan? Coba dulu. Nanti kalau misalnya kata dokter misalnya normal, sehat, coba buat ruqyah mandiri aja. Itu kan udah jelas kan? Ini kita tadi sudah kita ruqyah, tapi tetap gitu juga dia kan? Coba. Jadi minum. Udah, minum itu kasih air ini, ibu sama mbak. Tapi mas saya sarankan tunggu air ruqyahnya habis separuh dulu. Mana tahu nanti dengan air ruqyah itu hidungnya bisa normal. Ini kan barusan di ruqyah, mungkin belum bekerja ya, belum bereaksi, ya kan? Mudah-mudahan nanti setelah pulang ke rumah, setelah 2 hari 3 hari terus di ruqyah, air ruqyahnya pun juga sudah mau habis. Nah, mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa. Kalaupun misalnya sudah mau habis air ruqyahnya, nggak ada perubahan hidungnya, baru ke rumah sakit, ke dokter THT. Tapi mudah-mudahan lah, ini kan baru di ruqyah, ya kan? Mungkin belum begitu bekerja dia, belum begitu bereaksi. Iya, minum air, Ibu. Tapi alhamdulillah Mbak hari ini nggak ada muntah ya Mbak ya. Tahu nggak kenapa itu? Tandanya Mbak sudah sehat hampir 100%. Ini sudah hilang semua nih gejala-gejala yang di sini. Alhamdulillah. Terus yang kedua, pasti beda. Ruqyah yang pertama sama yang kedua. Ruqyah yang pertama kan reaksinya gitu luar biasa reaksinya kan. Mbak muntah-muntah, kemudian Mbak badannya kesana kemari gitu kan, artinya reaksinya goyang lah segala macam ya. Tapi sekarang jauh lebih tenang ya Mas ya, jauh lebih rileks ya. Ada nggak bisikan-bisikan sekarang? Nggak ada. Pusing-pusing kepala? Nggak ada. Ustadz mau tahu, tadi yang lehernya sakit masih sakit nggak? Coba lihat kiri, lihat kanan, sakit? Enggak. Alhamdulillah, masya Allah. Enak, hilang. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Allah, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Sabar ya, satu-satu ya, sehatnya ya. Mana pula sekali semua ya. Oh iya. Ya Allah. Ya Allah, nggak kuat Ibu pegang. Ya Allah, tapi merasa kesakitan. Ya Allah, ya Allah. Itulah gangguan itu. Ya Allah. Padahal nggak kuat ya Bu ya. Ya. Oh, pas mau kemari tadi Bu. Pas mau kemari tadi. Oh, semalam. Oh, ya Allah. Oh, kepalanya sengkleh gitu, kepalanya sengkleh ya. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Terus apa lagi reaksinya Mbak? Alhamdulillah leher udah nggak sakit ya. Gimana? Ya, betul. Ya.
betul kan ini kan sudah sembuh semua nih. Caranya nggak kayak gini karena dia takut terlantu jadi dia agak berat. Alhamdulillah. Iya, banyak dosa, banyak istighfar ya, mohon ampun, jangan buat dosa lagi. Jangan marah-marah lagi. Iya, emosinya masih tinggi. Ibu kayak mana, Bu? Bisa nggak pinggangnya, Bu? Benar. Iya, alhamdulillah. Syukur sama Allah ya. Saya kan hanya perantara aja, ya kan? Sembuhkan tuh Allah semuanya. Berarti Ibu kemarin tadi sekalian mengobati itulah ya. Ini Pak Ustaz. Tadi kan ada papa ini suaminya dibilangin Mimi kalau Bang Edi nggak ada kayak mana gitu kan. Karena jalan ke Medan nih Pak Ustaz. Kayak mana ya? Nanti tunggu bapakmu satu lagi. Dia sering nggak? Tanya lagi. Kerja nggak Dri? Kerja nih. Minggu kerja itu nggak minggu? Udah mamanya sendiri. Bisa Mami? Bisa. Kayak ini pulang kerja. Mami kemana? Antar adik. Tapi sakit pinggang Ibu itu. Nah itu nama kayak tadi Pak Ustaz. Oh, terus? Jadi terus dia ikut. Ya. Nggak bisa. Biasa nggak diizinkan anaknya. Oh iya. Tapi nekat aja ya, yakin ya, selamat ya, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dimudahkan Allah, ditolong Allah ya, sampai kemari. Masya Allah. Ya kalau nggak gini kan kita nggak silaturahim ya Bu ya, kita nggak jumpa kan, ada hikmahnya juga kan, ya kan Mbak, kita nggak jumpa. Kalau Mbak nggak dikasih cobaan sama Allah, mana jumpa kita. Mbak mungkin makin ganas, makin liar. Itulah hikmah cobaan itu kan, kita semakin lembut hati, semakin bagus akhlak, ya kan. Semakin kita sopan, semakin kita banyak doa, semakin kita banyak sujud. Makanya saya bilang sama suami, besok untuk Pak Ustadz nanti saya bilang sama Ustadz ya, gimana hukumnya kalau membuat istri marah-marah. Pada dibuat marah-marah kok katanya, kan nggak buat marah-marah katanya. Terlalu sensitif Pak Ustadz, jadi kalau suaminya gini pikirnya buat Iya, itu biasa kalau orang lagi kena musibah begitu, lagi kena cobaan dia sensitif hatinya. Padahal suami nggak ada buat marah, tapi perasaan dia dibuat marah kan gitu. Padahal suami nggak ada niat nyinggung, tapi perasaan istri tersinggung, nah gitu. Biasa itu sensi gitu. Ya mudahan itu kan itu udah gangguan jin setan itu. Mudah-mudahan nanti kalau udah sehat ini kan, nah, alhamdulillah udah nggak diganggu lagi jin sama setan itu. Mudah-mudahan hatinya sudah nggak sensitif lagi. Istilah anak muda sekarang baperan gitu, bawa perasaan, baper ya kan, sedikit-sedikit bawa perasaan, pikirnya sedikit-sedikit suaminya marah, sedikit-sedikit suaminya nyinggung, sedikit-sedikit suaminya nanti pikirnya ada nggak suka kan gitu kan. Orang namanya nggak datang aja entah berapa jam, mungkin lagi sholat lagi ini kan, mami kemana aja dia bilang, kenapa nggak kemarin iya mami kan lagi sholat. Ya. Pikir aja nggak kemarin, padahal sering kali. Kalau bisa pun 24 jam itu di rumah dia. Jadi makanya kakak saya bilang gini, kenapa aku cari kamu kok nggak ada di rumah? Kak, kebetulan sekarang adik posisinya udah nggak bisa kemana-mana, maksudnya dia nanti karena jatuh di rumah, dan dirawatnya ke sini. Betul. Jadi kalau hari aku ada lupa adik, Iya. cari susah kali ya. Nanti aja cari. Ya jangan lagi lah marah-marah ya. Jangan kena bertobat karena janji. Terus apalagi kan udah sehat semua kan? Nah, tinggal hidungnya lah ya sekarang ya. Hidungnya sama mata kan, mata sudah mulai berangsur-angsur. Mata kan, tinggal hidungnya lah. Ustaz sarankan tadi seperti tadi bilang, jangan langsung dibawa ke dokter ya, jangan. Tunggu dulu air itu. Mudah-mudahan nanti air itu sudah mau habis. Hidung pun juga kembali normal. Oh, ikan asin lah itu. Ikan asin itu kan bau itu. Itu nggak dimakan sama mereka. Jadi ini kita Pak Ustadz nanti di rumah dipercikan. Ke rumah percikan. Jangan banyak-banyak lah ya. Baca sholawat. Sering-sering Mas dibuat, jangan sekali aja. Rumahnya itu kayaknya kuat kali itu gangguannya itu.
Saya merasakan ya kuat kali gangguannya itu rumah itu. Buktinya udah sehat kemari di sini ketimbang tiba di rumah kumat lagi, ya kan Mbak? Nanti mudah-mudahan itu tadi makanya dibenteng lah rumah itu, terus sering diruqyah, sering dibacakan yasin, zikir, supaya nggak datang lagi dia. Nanti bolak-balik diruqyah 1000 kali pun diruqyah, kalau nggak yang punya rumah nggak taat ya kan, nggak dibacakan yasin segala macam, ya sama aja. Ya Mbak juga harus berubah, ya. Oke. Ya. Coba jujur dulu. Ya, dengar Ustaz. Penglihatannya jauh berubah ini setelah ruqyah kedua atau tidak? Penglihatannya jauh berubah banyak atau sama aja sama yang kemarin? Penglihatannya sama yang pertama. Jauh berubah banyak enggak sekarang ini? Lebih bercahaya ini. Lebih terang ya. Ustaz coba lihat Ustaz lebih nampak dari yang sebelum diruqyah. Ustaz lebih nampak Ustaz. Lebih ada nampak gitu enggak Ustaz? Masih sama kayak tadi. Sama-sama kayak tadi. Artinya sama samar gitulah ya. Ya lah. Sabarlah ya. Prosesnya berangsur-angsur ya. Tapi alhamdulillah itu sudah enggak leher lagi, lehernya sudah enggak sakit lagi ya. Alhamdulillah. Nah itu juga yang lebih penting itu. Kemudian telinganya alhamdulillah sudah agak normal ya. Alhamdulillah. Coba tadi sama sekali telinganya nggak bisa dengar kan, Mbak? Mendengarnya cuma ini aja sekarang kayak jauh gitu. Jauh gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi kan? Alhamdulillah. Kan udah banyak dikasih Allah kesembuhan kan. Nah tinggal mata lah ya berangsur-angsur ya. Ya semua ada hikmahnya lah. Ya. Iya. Sambil terus banyak air wudhu ya, air wudhu itu basuh pakai air wudhu, kemudian terus kalau misalnya pagi itu kan keluar, nah sekali-sekali itu tengok matahari itu, kan cahaya matahari itu kan kuat. Tapi jangan siang kan bahaya cahayanya. Pagi lah, jam-jam 8 tuh keluar duduk, nah tengok sekali-sekali matahari ke langit gitu kan cahaya gitu. Nah jangan lama-lama, beberapa detik. Sudah tundukkan lagi. Nah, udah, besok udah masuk rumah, besok gitu lagi. Nah, nanti lama-lama kan cahaya itu kan nampak dia, terbuka dia gitu di mata itu. Nah, sambil banyak zikir lah, banyak zikir, terus sholat jangan tinggal. Ada pikiran-pikiran buruk, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu setan tuh kan. Bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada pikiran-pikiran kotor tentang suami, istighfar gitu aja. Insya Allah mudah-mudahan terbentengi diri itu. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak bilang minggu depan kalau mau datang. Saya hari Minggu aja bisanya. Hari biasa saya kampus. Kalau nggak di kampus saya ngisi ceramah. Ya, Mas Edi pun minggu kerja juga ya katanya. Kalau tunggu waktu kosong lah. Dia kayaknya semangat kali itu mau diruqyah. Sama istri nanti Ustadz Ahmadku datang. Kalau Mbak nggak ada perubahan, kan dia dicek di situ ada nggak yang kurang? Nggak ada, sama aja sama yang tadi. Sama, ya harus diruqyah lah dulu. Kayaknya Mbak muntah-muntah ini kayaknya di ruqyah. Ini auranya pun negatif. Kalau hati saya merasakan di Terawang tuh auranya negatif. Itu banyak dicek kan Mbak kan? Banyak ya, sama ya suami istri ya. Kayaknya kompak ya. Bercanda ya Mbak ya. Ustaz suka bercanda. Tapi memang ya Pak Ustaz, itu saya bilang hanya Mbak itu diruqyah itu. Oh ya. Oh, gitu ya Bu. Iyalah. Dibilang Bang Edi. Abang nggak diruqyah kan kita katanya kayak gitu. Abang buktinya nggak diruqyah aja, dia tahu kok katanya kayak gitu. Dia aja nggak bisa meruqyah kok katanya. Makanya aku diruqyah lagi katanya. Takut ketahuan lagi dia. Takut ketahuan. Kadang-kadang kan ketika diruqyah itu bicara jin dalam tubuhnya itu
udah nanti ketahuan dia itu selingkuh atau enggak. Kalau ada orang yang selingkuh begitu, nah, ketahuan itu dia bicara gitu, yang dalam tubuhnya itu. Allah. Oke, ya cukup ya. Ya, kalau ada waktu datang pengajian minggu malam Senin. Hah? Gimana? Gimana? Kalau bisa mandilah. Kalau makin banyak kan makin bagus. Daun bidara ada di rumah. Ada. Ada kan? Kan ada itu kan apanya caranya itu kan? Itu nggak Pak Ustadz daunnya. Nah, 7 helai dihancurkan taruh di bak itu atau di ember. Itu buat mandi tobat, sunat tobat. Itu buat juga yang 10 itu. Apa yang 10 ini supaya tetap sehat? Mandi tobat, sunat tobat, banyak istighfar, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Itulah yang 10 itu dilakukan. Biar sehat terus. Itu waktunya kapan? Kapan aja. Kapan aja. Kemarin pulang dari sini saya mandi. Alhamdulillah. Kayak mana Mbak setelah dimandikan? Enak kan badan kan? Betul kan? Nah, tengok itu kan. Iya, makanya ini amalan-amalan ulama ini, wali-wali Allah, amalan-amalan ulama. Nah, ini bukan sembarangan ini. Saya buat begini. Ada dalilnya, sumbernya ada. Tengok efeknya kan. Kalau nggak ada efeknya, mana mungkin ulama buat mandi tobat. Kalau kita itu mandi tobat itu dosa besar. Kalau dosa kecil cukup istighfar. Banyak kan dosanya kan banyak. Kan ketawa dia kan, ya. Dosanya berat, besar dosanya. Udah orangnya besar, dosanya besar. Memang iya, Itu lu gemuk ya Pak Ustadz. ngaku dosanya besar kan. Iya. Itu ciri-ciri orang yang akan dikehendaki kebaikan. Dia mengaku menyadari. Orang yang buruk itu orang yang tidak menyadari dia punya dosa. Kan nggak ada orang nggak punya dosa, betul kan, kecuali Nabi.